Welcome to my channel. Salam sehat teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan happy dan dalam keadaan juga tidak sabar menghadapi atau menyongsong pertandingan akhir dari grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 di putaran kedua, yang tentunya kita semua tahu Indonesia, tim nasional kesayangan kita, akan menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno malam ini jam 19.30. Ya, sebelum nanti kita akan bahas preview kira-kira prediksi susunan pemain kita seperti apa menghadapi Filipina, kita sedikit dulu menilik dari grup F ya, supaya kita tidak lupa bahwa Indonesia saat ini duduk di grup di peringkat kedua dengan 7 poin dan Vietnam di bawahnya persis 6 poin. Nah, ini dulu biar kita ada gambaran umum. Ntar lupa udah ngomong-ngomong prediksi tapi nggak tahu posisinya. Indonesia poinnya 7, Vietnam 6. Di kualifikasi Piala Dunia di bawah FIFA tentunya itu lebih dulu mengenal sistem selisih gol. Jadi poin, selisih gol, kemudian memasukkan kemasukan baru head to head. Ya, itu mengapa ini penting kita pahami ya. Jadi peluang dari Vietnam ini juga masih terbuka, walaupun tentunya keputusan ada di tangan Indonesia. Artinya kalau Indonesia menang selesai. Poin Vietnam itu nggak mungkin mengejar Indonesia ya. Kita menang artinya 10. Kalaupun Vietnam mengalahkan Irak, which is juga tidak mudah karena main di Irak itu poinnya hanya 9. Nah, sedikit sebelum gue lanjut, bagaimana kalau poin Indonesia dan Vietnam sama? Nah, ini dipastikan Vietnam yang melenggang ya. Kenapa? Karena kalau Indonesia dan Vietnam saat ini, nanti gue akan share mungkin ya klasmennya, supaya kalian juga sambil bisa melihat, bisa juga membaca ya. Jadi gini, karena saat ini selisih gol kita itu sama-sama -2, artinya kalau Vietnam seri lawan Irak itu berarti kan selisih golnya tetap -2 ya kan. Nah, kalau kita kalah sudah pasti berubah lebih buruk, jadi -3, mungkin -4 dan seterusnya. Jadi intinya kalau poin kita sama, gampangnya sudah pasti yang lolos Vietnam. Oke, itu dulu yang penting dipahami ya. Yang kedua, kalau seandainya kita lolos ke putaran ketiga, ya artinya apapun skenarionya ya. Sekali lagi gue udah bahas di video gue sebelumnya. Itu skenarionya itu kita lolos itu rumusnya paling gampang begini. Hasil kita itu tidak boleh lebih buruk daripada hasil Vietnam. Jadi kalau sama ya kita yang lolos. Misalnya Indonesia seri, Vietnam seri, ya udah pasti kita yang lolos. Kita menang, udah pasti kita lolos ya, karena Vietnam menang pun tadi udah gue jelaskan poinnya sama. Kita kalah, kita masih bisa lolos teman-teman. Asalkan Vietnam juga kalah gitu. Jadi asal hasil kita itu tidak lebih buruk dari Vietnam, itu kita yang lolos. Nah, kalau seandainya apapun skenario-nya kita berhasil lolos, maka ada 2 rekor yang akan diciptakan oleh Sintayong, tim nasional kita di bawah Sintayong. Pertama, untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam format kualifikasi seperti ini, Indonesia berhasil melangkah ke round 3. Ini adalah round terakhir yang formal yang akan mencoba mengantar tim nasional kita ke Piala Dunia. Itu yang pertama ya, walaupun nanti ada tahapnya lagi tuh teman-teman ya. Kalau kita finish misalnya kita lolos ke peringkat ketiga dan kita finish di peringkat 3 atau 4 ya, dari salah satu grup itu tentunya. Nah, kita masih ada lagi nanti dibikin lagi 2 grup dengan kombinasi 3 negara. Dari sini juara-juaranya itu baru lolos otomatis. Peringkat 2-2-nya ini ngadu dan kemudian pemenangnya menghadapi zona lain. Nah, itu yang pertama. Jadi rekor ya, intinya rekor kalau kita bisa lolos ke putaran ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan yang kedua adalah otomatis kita lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang akan dilangsungkan di Arab Saudi. Nah, jadi tidak perlu lagi kualifikasi seperti 2023 kemarin ya, walaupun itu juga adalah rekor, bukan rekor tapi pencapaian yang juga positif ya, karena kita pertama kali lolos ke ke Piala Asia dan sampai dengan babak 16 besar ya, walaupun dikalahkan Australia 4-0. Nah, itu jadi rekornya ada 2 nih kalau kita berhasil lolos ke putaran ketiga. Nah, terakhir yang kedua, gue akan update dulu situasi dari para pemain ini. Bugar semua, dan kemarin juga sudah berlangsung preskon yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno, dihadiri oleh tentunya pelatih kepala Sintayong dan juga Ragnar Oratmangun. Dan nanti pernyataannya ada yang gue kaitkan dengan line up yang akan
segera gue tampilkan buat kalian juga. Dan juga kondisi lapangan ternyata tidak berbeda jauh, jadi masih ada koreng-koreng sedikit ya di yang bisa kita lihat. Mungkin kalian juga sudah melihat cuplikannya. Jadi tidak berbeda jauh ketika Indonesia menghadapi Irak beberapa hari yang lalu. Oke, langsung kita akan ke line up. Jadi sekali lagi gue disclaimer ya, bahwa ini adalah hasil analisa dan juga informasi-informasi yang bisa gue gua rangkum sehingga keluarlah line up versi channel Bung Harpa. Tentu tidak mudah untuk membaca line up dari Sintayong. Banyak sekali kombinasi ataupun juga formasi yang mungkin akan terjadi berubah seperti kemarin. Tapi gini, teman-teman ya. Formasi yang kita prediksi kalaupun sama belum tentu benar. Dalam arti begini, kita memprediksi misalnya sesuai nih di lapangan, tapi kan belum tentu itu it works gitu di lapangan. Jadi ini tapi sebaliknya, mungkin formasi yang kita prediksikan begitu ya, kemudian berbeda jauh sama Sintayong, tapi mungkin jangan-jangan ya susunan kita yang sebenarnya akan lebih bekerja dengan baik gitu ya. Tapi kita tidak mau berbuat situ. Gue langsung aja menampilkan 11 pemain starting line up versi channel Bung Harpa. Dari Bobby Star gawang, gue rasa kita semua 95% sepakat akan diisi oleh Hernando Ari. Semangat Hernando Ari, jangan patah semangat. Dan seperti kata Jahit Ses, kalau pemain itu melakukan kesalahan ya jangan dibully, kan mereka berusaha, kemudian ya lain gagal, kecuali dia melakukan kriminalisasi atau kemudian dia mukul pemain lawan yang memang reaksional, ya itu baru mungkin boleh kita kritik ya. Tapi kalau memang dia sudah berusaha misalnya menembak kemudian tidak masuk atau menangkap tidak lengket, ya itu mungkin kemampuannya atau mungkin saat itu dia kurang perform, ya it's okay ya. Jadi Hernando Ari semangat, semoga besok bukan hanya mampu mengantarkan Indonesia ke round 3 tapi juga bisa clean sheet. Nah ini dia di lini belakang. Satu posisi yang gue rasa cukup firm di sini adalah Justin Hubner, karena dia akan mengisi CB kiri. Tentunya karakter dia, profil dia sebagai left back atau kidal ini sangat membantu ya dalam mengkeeping bola, membilap serangan, mengantisipasi lawan itu lebih mudah dengan kaki kiri. Jadi kenapa itu sangat penting, CB kiri ya kaki kiri gitu ya. Nah kemudian di CB kanan itu menurut gue ada Rizky Ridho. Kemudian di CB tengah gue rasa Jai Itses, Bang Jai akan mengisi absennya Jordi Amat yang terkena kartu merah di laga menghadapi Irak ya. Sekali lagi walaupun menurut gue itu tidak kartu merah, tapi it's okay. Jadi 3 center back di belakang itu tadi sudah firm. Jadi gue rasa dari tadi gue udah share ya di sini ya line up-nya atau visualnya supaya kalian bisa juga dapat gambarannya lebih clear, lebih enak. Lalu double pivot di tengah. Nah ini mungkin agak beda dengan kalian. Ya gue nggak tahu besok sama atau enggak, tapi kan sekali lagi ini akan prediksi berdasarkan analisa kita ya. Menurut gue Nathan sih, gue rasa kita semua setuju ya. Oke, setuju ya kalau Nathan Cawawon. Nah partnernya nggak tahu kenapa gue menginginkan seorang Ivar Jenner. Ya sekali lagi gue mengatakan bahwa gue lebih suka gue nggak bilang Tom Haya jelek ya, tapi untuk kekompakan tim gue melihat Ivar Jenner dan Nathan itu sudah lebih teruji sejak mulai dari Piala Asia U23 kemarin, kemudian juga di kualifikasi Piala Dunia, bahkan juga kalau nggak salah dari Piala Asia ya. Jadi udah dalam serangkaian waktu yang cukup panjang, dua pemain ini terutama dari kualifikasi Piala Dunia ya melawan Vietnam, dan kemudian juga U23 Piala Asia, dua pemain ini sudah sering bermain secara bersamaan, walaupun nggak selalu sama di tengah sebagai double pivot ya, karena di GBK lawan Vietnam itu Nathan sebagai back kiri. Nah kemudian pas U23 baru mereka duet itu berkali-kali di tengah. Jadi gue memilih menurut gue Nathan dan Ivar Jenner. Sekali lagi bisa besok sama, bisa beda, tapi ya kita lihat ya. Nah kemudian back kanan dan back kiri. Kalau gue lihat penampilan atau pelajaran yang bisa kita petik dari pertandingan menghadapi Irak, di babak pertama kita cukup solid, terutama di sektor sayap kita, Sandy Walsh di kanan dan juga Sean Patinama di kiri ya. Sehingga kalau menurut gua ya dua pivot ini dua fullback ini nggak perlu diganti, dua pemain back kanan dan back kiri ini. Jadi udah bagus, udah firm, apalagi nanti lawannya katakanlah sedikit di bawah Irak. Jadi ya udah nggak usah diganti lagi gitu loh. Misalnya kanan nggak usah diganti Asnawi atau kiri diganti Pratama Arhan.
Nah, gua tahu sebagian dari kalian banyak yang mengatakan itu akan diisi Calvin Verdong. Sangat mungkin diisi Calvin Verdong. Argumennya kenapa buru-buru dia dijadikan warga negara Indonesia alih federasi kalau nggak dimainkan. Ya, sekali lagi ini kan prediksi ya, bisa salah bisa benar. Tapi menurut gua ya dia pasti ada di apa, kalaupun dia nggak dimainkan akan dibawa oleh Sintayong, dan mungkin dia akan masuk nanti babak kedua atau setelah kondisi mungkin let's say kita bisa unggul dengan nyaman, atau bahkan mungkin kita membutuhkan tekanan yang lebih intensif, ya mungkin dimasukkan Verdong atau Pratama Arhan. Tapi sekali lagi kalau gue lihat dari laga melawan Irak, ya sebenarnya Patinama itu cukup solid dalam menjaga pertahanan. Memang kalau untuk ofensivitas dia tidak sebagus Pratama atau Verdong ya, tapi dan bahkan dia dapat satu peluang ya kalau nggak salah di babak pertama, tapi tendangannya terlalu lemah. Tapi untuk jaga pertahanan menurut gua dia cukup solid lah ya. Jadi tapi ya kita lihat nanti siapa yang akan diturunkan di laga nanti menghadapi Filipina. Jadi itu udah jelas ya, Walsh kanan, kemudian Sian Patinama di kiri. Nah, untuk di depan di depan kiri gua rasa di situ akan menjadi areanya Rafael Strike ya, walaupun dia sejauh ini bagi timnas Indonesia U23 baru mencetak 2 gol, bahkan di senior dia belum mencetak gol. Feelingku mengatakan besok dia akan mencetak gol. Dia ada di kiri. Kemudian juga Marcelino Ferdinand seperti biasa free roll, karena kali ini kita tidak membawa striker kecuali Dimas Derajat, tapi juga kita tahu kualitas Dimas Derajat mungkin untuk pertandingan level seperti ini, apalagi ini menentukan, mungkin juga belum sesuai lah, dia hanya untuk pelapis saja. Kemudian di kanan adalah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun sebenarnya jujur ya, kalau gue ada preferensi sendiri, gue akan menaruh di situ Jakob Sayuri. Tapi ya Ragnar mungkin lebih berpengalaman, body balance-nya juga lebih bagus, dan kemarin dia diikutkan dalam konferensi pers ya. Jadi ini salah satu indikator, walaupun memang bukan tidak mandatori juga ya, pemain yang menemani pelatih kepala menjalani konferensi pers itu akan dimainkan kecuali di Liga 1. Nah, kalau di Liga 1 pemain yang menemani head coach di konferensi pers itu wajib main, kalau enggak kena denda gitu. Jadi itu alasan gue kenapa menempatkan Ragnar di sana. Tapi ya Ragnar harus perform seperti yang dikatakan di preskon kemarin. Dia tidak boleh lagi tim ini membuang-buang peluang seperti menghadapi Irak ya, karena belum tentu babak kedua itu mereka katakanlah bisa mendapatkan peluang seperti babak pertama saat menghadapi Irak, dan setelah itu dihukum dengan 2 gol dari penalti dan juga dari blunder di lini belakang. Nah, terakhir kembali lagi sedikit ya mungkin ke Verdong. Kenapa gue tadi mencadangkan dulu ya seorang Verdong, karena gue bukan bilang skillnya jelek, enggak, dia skillnya bagus, punya ofensivitas juga yang oke, bahkan tendangan bebas dia juga bisa ngambil. Tapi dalam pertandingan yang sepenting ini, semenentukan ini, bahkan akan bermain di 50.000 lebih gue rasa ya penonton sepak bola Indonesia, pendukung timnas nanti di GBK. Ini tidak terlalu mudah ya. Jadi dia baru jadi warga negara Indonesia, baru alih federasi, debut di depan 50.000 lebih penonton timnas, dan ini sangat menentukan antara kita lolos atau nggak lolos ke kualifikasi third round. Mungkin agak sedikit berat ya bebannya. Jadi ini alasan gue tadi kenapa juga nggak memasukkan Verdong sebagai starter loh ya. Tapi sekali lagi gue bisa salah, dan juga kalian mungkin punya pendapat berbeda. Silahkan tinggalkan komen dan analisa di bawah. Siapa tahu kita bisa berdiskusi. Siapa tahu juga kalian yang benar, bisa juga gue yang salah. Tapi ya jelas itulah tadi pemaparan dari gue terkait dengan kondisi terakhir timnas Indonesia, dan juga prediksi atau proyeksi formasi dan juga komposisi pemain dalam menghadapi Filipina besok. Sama-sama kita dukung baik di stadion, dan nanti gua akan datang ke GBK tentunya sebagai penonton, tapi gue lupa di zona berapa. Kalau nggak salah di belakang gawang, tapi yang agak pinggiran dikit ya. Kalau kita ketemu langsung aja kita ngobrol. Gue dengan senang hati tentunya ya, seperti kalian. Gue adalah pencinta sepak bola dan selalu senang ngobrol dengan siapapun dimanapun. Dukung terus tim nasional Indonesia dari manapun Anda berada. Berdoa dan juga kita dukung dengan positif. Nggak usah lagi merasa baring fans sejati, paling ultras atau paling fanatik ya. Biarkan saja siapapun yang datang, yang WNI, kalau ada KTP-nya, kemudian dia mendukung timnas ke GBK, mau gara-gara apapun, yang penting kalau selama dia dukung timnas supaya semangat, ya udah nggak ada masalah. Oke, terima kasih dan salam sehat.